Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviadi Subrata dari UPBJJ Malang dengan NIM 0509000851. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 ataupun tugas praktik ketiga, di mana tugas ketiga ini merupakan tugas praktik terakhir pada perlembagaan berbasis web. Di mana soal tugas yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, seharusnya ketiga nih ya, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek. Pada tugas praktikum ketiga ini, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar untuk terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element. Berbentuk view komponen dan template, namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Nah, ini merupakan strukturnya. Struktur untuk tugas 3 yaitu ada index, ada styles, .css, ada datanya yaitu data bahan ajar.json ini. Ada di dalam JavaScript atau di folder JavaScript itu ada app.js. Di dalam komponen ada stock table, ada do tracking, ada order form, status widget, app modal, dan service-nya menggunakan API. Untuk template-nya ada stock table HTML, do tracking HTML, order form.html, status badge.html, dan app modal.html. Nah, untuk catatannya, nama file untuk nama komponen menggunakan gaya bapcase untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Nah, ini contohnya. Ada stock.js disesuaikan menjadi view komponen dengan perintah berikut view.komponen. Nah, ini di dalam index.html nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini isi yang ada di dalam HTML, index.html. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu ini indikator capaiannya, yaitu menggunakan vels, vshow, deactive vtext, deactive vtext, vbin, vmodel. Oke, kita langsung saja ke tugas yang ketiga. Nah, ini yang sudah saya buat tugasnya, di mana pada HTML kita menggunakan fungsi Vue.js atau vmodel yang ada velse, validIf, di mana data-datanya itu dia akan mengambil dari apa yang ada di sini, ada di dalam folder JavaScript service API.js, ada di dalam komponen juga seperti itu. Oke, ini sudah sesuai dengan strukturnya. Di sini ada data bahan ajar.json untuk data-datanya, isinya app modal, di mana app modal ini digunakan untuk apa namanya ya, kotak dialog atau pop-up, bukan sebagai pintu yang bisa dibuka tutup, berfungsi mendapatkan informasi atau konfirmasi di tengah layar. Oke, di sini isinya untuk yang app modal itu, nah ini untuk keterangannya ini untuk pop-up-nya ya, size, delete, size-nya, ukurannya, modal delete. Setelah itu ada do tracking. Ini nanti yang akan kita hubungkan dengan tracking, order do tracking yang ada di HTML. Nah, semuanya akan ada di sini, termasuk yang order form.js saat melakukan order. Nah, ini ada validate form yang wajib diisi, semuanya ada di
halaman order form.js ini, di script ini. Nanti ketika ada error dia akan menampilkan apa. Nah, ini itu ada status di sini. Status ini untuk pengiriman. Nah, di sini akan ditampilkan dikirim, terkirim, stok kosong, menipis. Jadi semua status. Nah, statusnya menipis, dikirim. Sini. Misalnya ada stock table.js. Sini akan menampilkan pop-up apa. Stok table-nya ini berhasil diperbarui, data stok manager berhasil diperbarui. Maka nanti akan ada tampilan pop-up seperti itu. Misalnya ada API.js. Nah, ini sebagai gate-nya ya, penghubung. Sebagai penghubungnya. API.js itu. Berarti baik kepala gudang atau namanya yang mengatur lalu lintas data. Jadi semua ini kita terhubung melalui API.js yang mengambil melalui get dan menyimpan save data stok serta pengiriman di local storage browser. Jadi kita gunakan API.js. Sehingga ada app.js yang digunakan menyimpan seluruh sistem. Pada cara kerjanya script ini bertugas melakukan pengecekan versi data. Misalnya ada yang data yang terbarui, data yang berubah, itu ada di app.js ini. Oke, kita langsung saja ke tampilannya yang sudah kita kerjakan. Nah, ini setelah kita buat semua, ini kita jalankan index.html. Di sini saya menggunakan live server. Diklik aja, ini nanti akan otomatis diarahkan ke browser kita. Nah, ini. Nah, sini yang kita buat stok bahan ajar dan tracking. Stok bahan ajar dan tracking. Nah, ini data ini kita ambil dari data bahan ajar.json. Nah, ini kita saat melakukan penambahan data, nanti di sini akan muncul error seperti apa, itu semuanya ada di badget.js. Contohnya kita misalnya mau ganti menambahkan data 10 90. Nah, ini ketika data itu belum lengkap atau belum terisi penuh, maka akan ada warning atau peringatan di mana kita diwajibkan untuk mengisi semua datanya seperti itu. Kita coba diisi sepeda atau kuliah pilih kategorinya atau kuliah wajib. Kuliahnya misalnya Padang, kita pilih wajib tetap harganya kita bisa misalnya harganya 60.000, jumlah stoknya 10, safety-nya misalnya 15. Ketika berhasil, di sini juga akan muncul pop-up bahwa data berhasil ditambahkan. Tadi kita menambahkan matematika ini. Nah, jika dia nilainya kurang dari angka safety ini, dia akan menipis. Kalau misalnya dia di atas angka 15, 20, maka status akan berubah menjadi aman. Nah, kalaupun dia berubah menjadi kosong, maka status akan berubah menjadi kosong seperti itu. Nah, data stok berhasil diperbaharui.
Selanjutnya apa? Selanjutnya kita langsung saja ke tracking video. Nah ini, sini ada status juga dalam perjalanan terkirim. Oke. Di sini kita bisa menambahkan data juga, antara data DO. Kalau kita belum lengkap, seterusnya sama, dia akan menampilkan pop-up atau badge bahwa data belum terisi. Seperti itu. Di sini kita juga dapat menghapus, menambahkan, sama seperti yang kemarin, cuma bedanya kita merefaktor yang kemarin dengan menggunakan view model seperti itu. Oke, dengan demikian tugas 3 pemrograman berbasis web sudah berhasil kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.